Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyandi Siahaan. Saya dari kelompok 7 yang membahas tentang behaviorisme Skinner. Dan di sore hari ini kami sebagai kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dan sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Sabina Aulia, ada Evinia Uli Kristina, ada Ira Putri Tanjung, ada Gisela Butar-Butar, ada saya sendiri Muhammad Riyandi Siahaan, ada Oktaviani Purba, dan yang terakhir ada Gurpreet Kaur. Nah, untuk yang pertama itu ada gambaran umum analisis perilaku. Selama bertahun-tahun di tahun-tahun awal abad ke-20, sementara Freud, Jung, dan Adler bergantung pada praktik klinis, serta sebelum McRae dan teman-teman menggunakan psikometri untuk membangun teori kepribadian, sebuah pendekatan yang disebut behaviorisme muncul dari penelitian di lab atas hewan dan manusia. Nah, dua orang dari para perintis awal behaviorisme ini adalah Horndike dan John Watson. Namun, orang yang paling sering diasosiasikan dengan posisi behavioris adalah Skinner, yang mana adalah analisis perilakunya menggunakan pendekatan yang berbeda dengan teori psikodinamika yang sangat spekulatif. Skinner mengurangi spekulasi dan terfokus secara keseluruhan dalam perilaku yang dapat diobservasi. Akan tetapi, ia tidak pernah melakukan klaim bahwa perilaku yang dapat diobservasi terbatas untuk kejadian eksternal. Perilaku yang bersifat personal, seperti berpikir, mengingat, dan mengantisipasi, juga dapat diobservasi oleh orang yang mengalaminya. Keterikatan yang ketat terhadap perilaku yang dapat diobservasi membuat pendekatan Erikson diberikan label behaviorisme radikal, suatu behaviorisme radikal, suatu doktrin yang dapat menghindari semua konstruk hipotesis seperti ego, sifat, dorongan, kebutuhan, rasa lapar, dan yang lainnya. Nah, selain menjadi behavioris yang radikal, Skinner dapat dengan benar dinilai sebagai seorang penganut determinisme dan seorang yang yakin bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Sebagai penganut determinisme, ia menolak semua gagasan mengenai keinginan dan kebebasan titik perilaku manusia tidak berasal dari tindakan yang memiliki keinginan, namun seperti fenomena yang dapat diobservasi. Hal tersebut telah ditentukan berdasarkan aturan dan dapat dikaji secara ilmiah. Nah, sebagai seorang yang yakin bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia, Skinner berpendirian bahwa psikologi harusnya tidak menjelaskan perilaku dengan landasan komponen fisiologis atau konstitusional dari organisme, tetapi dengan landasan stimulus lingkungan. Selanjutnya, sejarah individual dan bukannya anatomi memberikan informasi yang berguna untuk memprediksikan dan mengontrol perilaku. Watson memilih behaviorisme, determinisme, dan lingkungan yang radikal di balik konsepsi Skinner, dengan tidak mempertimbangkan faktor genetik sepenuhnya dan berjanji untuk membentuk kepribadian dengan mengontrol lingkungan titik dalam suatu perkuliahan yang fenomenal. Watson membuat satu janji yang luar biasa, yaitu berikan saya selusin bayi yang sehat dengan fisik yang sempurna dan dunia yang saya bentuk sendiri untuk membesarkan mereka. Dan saya akan menjamin untuk mengambil salah satu dari mereka dengan acak dan dapat melatih mereka untuk menjadi tipe spesialis yang mungkin saya pilih untuk menjadi dokter, pengacara, seniman, kepala perdagangan, dan ia bahkan menjadi pengemis dan pencuri. Apapun bakat, kesukaan, kecenderungan, kemampuan, pekerjaan, dan ras nenek moyangnya. Nah, selanjutnya biografi Skinner. Ayahnya
Ayah dari Skinner adalah seorang pengacara yang menjadi general counsel di sebuah perusahaan batubara besar. Dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Skinner merupakan anak yang kreatif. Ia banyak menghasilkan waktu untuk merancang dan membuat berbagai alat permainan seperti gerobak, sumpit, layang-layang, dan model-model pesawat terbang. Skinner tumbuh dalam keluarga yang hangat dan harmonis. Ia pun mengenang masa kanak-kanaknya sebagai kehidupan yang penuh kehangatan namun cukup ketat dalam kedisiplinan. Selanjutnya ia telah berhasil menjadi seorang tokoh psikologi yang paling terkenal sejak zamannya Sigmund Freud. Skinner kecil adalah seseorang anak yang selalu aktif. Pada masa itu ia juga menunjukkan minat seni dan intelektual yang besar pada seni sastra sebelum mengambil keputusan untuk kuliah di sarjana psikologi, di jurusan psikologi. Skinner telah membaca karya dari Ivan Pavlov, seorang fisiologi dari Rusia yang pada waktu itu mengadakan eksperimen dengan anjing yang refleks dikondisikan. Setelah Skinner memperoleh gelar doktornya, ia bekerja di laboratorium Crozier, di mana 3 tahun ia menjadi junior fellow, yaitu suatu jabatan yang sangat bergengsi di Harvard bagi seorang sarjana yang masih muda. Penelitian yang dikerjakannya difokuskan pada penelitian sistem syaraf hewan. Beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Skinner yaitu Crozier, Jacques Loeb, dan teman-teman. Dan selama ini Minnesota, Skinner sangat produktif dan mengukuhkannya sebagai salah seorang psikolog eksperimental yang terkemuka saat itu. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar pada tahun 1942 sampai 43, Skinner melibatkan diri dalam kegiatan penelitian mengenai perang yang disponsori oleh General Mills dan juga menjadi anggota Guggenheim. Lalu Skinner menggunakan media ketika proses belajar mengajar berdasarkan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ira Tanjung dengan NPM 199000023 akan melanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu tentang perintis dari behaviorisme Skinner. Skinner pada tahun 1954 menerima bahwa hukum karena sangat krusial mengontrol perilaku dan melihat pekerjaannya adalah untuk memastikan bahwa suatu efek benar-benar terjadi, dan efek tersebut terjadi di bawah suatu kondisi optimal untuk belajar. Ia juga setuju dengan Thorndike bahwa efek dari penghargaan lebih dapat diprediksi efek dari suatu perilaku dalam suatu perilaku. Pengaruh kedua yang lebih besar pada Skinner adalah hasil kerja John B. Watson. Watson telah mempelajari binatang dan manusia, serta yakin bahwa konsep dari kesadaran dan introspeksi tidak mempunyai peran dan kajian ilmiah mengenai perilaku manusia. Dalam psikologi SD Behavior Views It, Watson 1913 berargumen bahwa perilaku manusia seperti perilaku binatang dan mesin dapat dipelajari secara objektif. Ia berargumen tidak hanya pada konsep kesadaran dan introspeksi, tetapi juga pandangan mengenai insting, sensasi, persepsi, motivasi, kondisi mental, pikiran, dan citra. Ia menekankan bahwa masing-masing dari konsep tersebut berada di luar ranah psikologi ilmiah. Watson melanjutkan argumennya bahwa tujuan dari psikologi adalah untuk memprediksi perilaku, dan tujuan ini hanya dapat dicapai untuk membatasi psikologi pada suatu kajian objektif mengenai kebiasaan yang terbentuk melalui hubungan stimulus-respon. Bahasan selanjutnya tentang behaviorisme ilmiah. Seperti Thorndike dan Watson, Skinner menyatakan bahwa perilaku manusia harus dinyatakan secara ilmiah. Aliran behaviorisme ilmiahnya menyatakan bahwa perilaku dapat dipelajari dengan baik tanpa referensi mengenai kebutuhan, insting, dan motif.
Mengatribusikan motivasi pada perilaku manusia sama saja dengan mengatribusikan kemauan bebas kepada fenomena alam. Ilmuwan dapat dengan mudah menerima gagasan tentang perilaku dari angin dan bahkan burung-burung yang dapat dikoreksi tanpa referensi mengenai motif internal. Namun, kebanyakan kepribadian psikolog berasumsi bahwa hal tersebut menjadi termotivasi oleh dorongan internal dan pemahaman dari gagasan tersebut menjadi penting. Skinner tidak setuju. Mengapa mencoba membuat suatu fungsi mental internal yang bersifat hipotesis? Skinner pada tahun 1553 dan 1987a menyatakan bahwa psikologi menghindarkan kita dari faktor-faktor internal mental dan membatasi dirinya pada peristiwa nyata yang dapat diobservasi. Walaupun Skinner yakin bahwa kondisi internal berada di luar domain ilmiah pengetahuan. Aliran behaviorisme Rakidal Skinner mengikuti jejak mereka. Selanjutnya, filsafat ilmu pengetahuan. Behaviorisme ilmiah memberi ruang untuk interpretasi perilaku, tetapi tidak ada penjelasan mengenai penyebabnya. Interpretasi yang diizinkan ilmuwan untuk menggeneralisasikan kondisi pembelajaran sederhana dengan kondisi yang lebih kompleks. Selanjutnya, karakteristik ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan ini ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan kumulatif. Pengetahuan kumulatif tidak dapat disamakan dengan kemajuan teknologi. Ilmu pengetahuan bersifat unik, bukan karena teknologi, tetapi karena sikapnya. Yang kedua, sikap yang menghargai empiris. Yang penting dari ilmu pengetahuan adalah sikap yang menempatkan suatu nilai pada observasi empiris di atas segalanya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu pencarian atas keteraturan dan hubungan yang berdasarkan hukum-hukum. Bahasan selanjutnya adalah pengondisian. Pengondisian ini terbagi atas 2, yaitu pengondisian klasik dan pengondisian operan. Yang pertama, pengondisian klasik. Melalui pengondisian klasik yang disebut Skinner sebagai pengondisian responden, suatu respon diperoleh sebagai organisme dengan rangsangan yang spesifik dan dapat diidentifikasi. Dan yang kedua, pengondisian operan. Dengan pengondisian operan yang disebut juga dengan pengondisian Skinnerian, sebuah perilaku dibuat lebih mungkin untuk terjadi saat yang diberikan secara langsung. Salah satu perbedaan antara pengondisian klasik dan operan adalah bahwa pada pengondisian klasik, perilaku yang diperoleh dari organisme, sementara dalam pengondisian operan, perilaku terpancar. Baik, untuk bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 kondisi yang harus ada di dalam pengkondisian operan, yaitu antecedent, perilaku, dan konsekuensi. Antecedent sendiri merujuk pada sebuah lingkungan atau situasi ketika perilaku muncul. Perilaku itu sendiri tidak terpisah, melainkan berkelanjutan, yaitu organisme biasanya sedikit bergerak di luar respon yang diberikan penguatan. Apabila perilaku tersebut bersifat terpisah, pembentukan tidak akan terjadi karena organisme akan terkukung, hanya memancarkan respon-respon yang sebelumnya sudah dikuatkan. Perilaku operan selalu berada di dalam suatu lingkungan, dan lingkungan tersebut mempunyai suatu peran selektif di dalam pembentukan dan pemeliharaan perilaku. Suatu respon terhadap lingkungan yang mirip tanpa adanya penguatan sebelumnya disebut dengan generalisasi stimulus. Selanjutnya ada penguatan. Menurut Skinner, pada tahun 1987, penguatan memiliki 2 efek, memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan pada orang tersebut. Oleh karena itu, penguatan dan penghargaan itu tidak sama.
Setiap perilaku yang diberikan penguatan tidak selalu memberikan penghargaan atau menyenangkan bagi orang tersebut. Selanjutnya ada penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif, setiap stimulus yang pada saat dimasukkan pada suatu situasi meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku terjadi akan disebut penguat positif. Contoh umum dari penguatan positif yaitu makanan, air, persetujuan sosial, seks, dan kenyamanan fisik. Selanjutnya, penguatan negatif menghilangkan suatu stimulus yang tidak disukai dari situasi dapat meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku sebelumnya akan terjadi. Menghilangkan hal tersebut dapat berakibat pada penguatan negatif. Reduksi atau menghindari suara-suara keras, hal-hal yang mengagetkan, dan rasa lapar yang menyakitkan akan menguatkan secara negatif. Karena hal-hal tersebut menguatkan perilaku yang sebelumnya. Selanjutnya ada hukuman. Hukuman ini pemberian stimulus yang tidak menyenangkan seperti sentruman atau menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Hukuman juga tidak menguatkan suatu respon, tapi walaupun hukuman tidak menguatkan suatu respon, tetapi hukuman tidak secara langsung melemahkan respon tersebut. Efek dari hukuman ini tidak bisa diprediksi dibandingkan efek dari penghargaan. Selanjutnya ada efek dari hukuman. Efek dari hukuman adalah pengkondisian atau perasaan negatif dengan mengasosiasikan stimulus yang kuat yang tidak disenangi dengan perilaku yang diberi hukuman. Perasaan negatif ini kemudian berfungsi untuk menahan perilaku yang tidak diinginkan kembali terjadi. Sayangnya hal ini tidak memberikan instruksi yang positif. Efek lainnya dalam hukuman yaitu di dalam penyebaran efeknya. Setiap stimulus yang diasosiasikan mungkin akan ditekankan atau dihindari. Skinner juga mengakui bahwa mekanisme pertahanan diri klasik milik Freudian sebagai cara yang efektif dalam menghindari rasa sakit dan rasa cemas yang mengiringnya. Selanjutnya ada perbandingan antara hukuman dan penguatan. Hukuman sendiri memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan penguatan, seperti adanya penguatan positif dan penguatan negatif, dan terdapat juga dua macam hukuman. Karakteristik dari penguatan dan hukuman sama-sama merupakan cara untuk mengontrol perilaku, baik kontrol yang sudah dirancang atau yang terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, penguat yang dikondisikan dan digeneralisasikan. Stimulus lingkungan yang tidak secara alami memuaskan, namun menjadi seperti itu karena diasosiasikan dengan penguat primer atau yang tidak dipelajari seperti makanan, air, seks, atau kenyamanan fisik. Skinner pada tahun 1953 mengenal 5 penguat penting yang digeneralisasikan dan mempertahankan banyak perilaku manusia, seperti perhatian, persetujuan, afeksi, mengalah pada orang lain, dan uang. Masing-masing penguatan tersebut dapat digunakan dalam beragam situasi. Selanjutnya ada jadwal penguatan. Setiap perilaku yang dilanjutkan secara langsung dengan pemberian penguatan positif atau menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan cenderung untuk lebih sering terjadi setelah itu. Akan tetapi, frekuensi dari perilaku tersebut bergantung pada kondisi ketika pelatihan terjadi, atau lebih spesifiknya pada beragam jadwal penguatan. Jadwal penguatan tersebut yang pertama rasio tetap. Jadwal penguatan tersebut yang pertama ada rasio tetap. Dengan jadwal rasio tetap, organisme diberikan penguatan secara acak bergantung pada jumlah respon yang diberikannya. Rasio bervariasi. Dengan jadwal rasio bervariasi, organisme diberikan penguatan setelah respon ke N berdasarkan rata-rata. Pelatihan harus dimulai dengan pemberian penguatan yang kontinu, kemudian dilanjutkan dengan jumlah respon yang sedikit, lalu dinaikkan untuk interval respon yang lebih tinggi. Untuk manusia, memainkan mesin slot adalah contoh dari jadwal rasio bervariasi. Mesin tersebut diatur untuk memberikan hadiah dalam kecepatan tertentu, namun rasionya harus tetap fleksibel atau bervariasi untuk menghindari
pemain memprediksikan keluarnya hadiah. Interval tetap. Dengan jadwal interval tetap, organisme yang diberikan penguatan untuk respon pertama yang mengikuti suatu periode waktu yang sudah dirancang. Interval bervariasi. Interval bervariasi adalah jadwal ketika organisme diberi penguatan setelah jangka waktu acak atau berbeda-beda. Untuk manusia, penguatan yang dihasilkan lebih sering dari usaha seseorang berjalannya waktu. Untuk alasan tersebut, jadwal rasio yang lebih sering digunakan pada interval dan jadwal interval bervariasi mungkin yang paling jarang dan tidak setujui yang lainnya. Selanjutnya, kepunahan. Setelah dipelajari, respon dapat menghilang karena alasan empati. Pertama, respon terlupakan dengan berjalannya waktu. Kedua, dan lebih mungkin terjadi, respon dapat menghilang karena adanya gangguan dari pembelajaran sebelum atau sesudahnya. Ketiga, respon dapat menghilang karena telah memilih. Penyebab keempat adalah kepunahan atau extinction. Kecenderungan dari respon yang sebelumnya telah dipelajari secara bertahap mulai melemah setelah tidak adanya penguatan. Kepunahan operan terjadi saat seorang peneliti secara sistematis menahan respon yang telah dipelajari sebelumnya, sampai kemungkinan respon terjadi menurun sampai angka 0. Skinner mengobservasi sekitar 10.000 respon yang tidak diberikan peningkatan dengan jadwal acak. Perilaku seperti itu terlihat dengan sifat alami diri sendiri dan secara praktis tidak dapat dibedakan dari perilaku yang otonom secara fungsional, suatu konsep yang digagas Gordon Allport. Kepunahan jarang diaplikasikan secara sistematis dalam perilaku manusia di luar terapi atau modifikasi perilaku. Sebagian besar dari kita hidup dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan hampir tidak pernah mengalami penahanan penguatan secara sistematis. Oleh karena itu, kebanyakan dari perilaku kita bertahan dalam jangka waktu yang lama karena diberikan penguatan secara acak, walaupun sifat dari kekuatan masih tidak terlalu untuk kita. Selanjutnya, organisme manusia. Ilmu pengetahuan harus dimulai dengan sesuatu yang sederhana, kemudian kompleks. Urutan ini dapat bergerak dari perilaku kepada perilaku psikotik kepada anak-anak dengan keterbatasan mental, dan terakhir pada perilaku kompleks dari orang dewasa. Oleh karena itu, Skinner tidak merasa terhormat dengan memulai penelitian binatang. Menurut Skinner, perilaku manusia dan kepribadian manusia dibentuk oleh 3 kekuatan. Yang pertama, seleksi alam, yang kedua, praktik budaya, dan yang ketiga, sejarah seseorang atas penguatan yang diterimanya, yang baru saja didiskusikan sebelumnya. Akan tetapi pada akhirnya semua adalah masalah seleksi alam. Sejak pengondisian operasional adalah proses yang berevolusi dan praktik budaya menjadi aplikasi spesialnya. Seleksi alam. Kepribadian manusia adalah hasil dari sejarah evolusi yang panjang. Sebagai individu, perilaku kita ditentukan oleh komposisi genetis dan terutama oleh sejarah pribadi kita atas penguatan yang diterima. Akan tetapi, sebagai spesies, kita dibentuk oleh faktor-faktor dari kemampuan bertahan hidup. Seleksi alam mempunyai peran penting dalam kepribadian manusia. Perilaku seorang yang bersifat menguatkan cenderung akan diulangi, yaitu yang tidak cenderung menguatkan akan dibuang. Serupa dengan halnya, perilaku yang sepanjang sejarah telah bermanfaat untuk suatu spesies yang akan bertahan, sementara yang menguatkan hanya untuk orang-orang tertentu yang cenderung dibuang. Misalnya, seleksi alam lebih condong pada seseorang yang pupil matanya akan berdilatasi dan berkontraksi dengan pencahayaan perubahan. Kemampuan superior yang membuat mereka dapat melihat siang dan malam hari membantu mereka menghindari
bahaya yang mengancam hidup mereka dan untuk bertahan hidup sampai usia mereka sekarang. Faktor-faktor dari penguatan dan ketahanan yang dapat diandalkan, perilaku yang menguatkannya hanya individu yang dapat berkontribusi dalam kemampuan bertahan hidup dari spesies. Tidak setiap sisa-sisa dari seleksi alam yang mempunyai kemampuan bertahan hidup. Dalam sejarah awal manusia, terlalu banyak makan bersifat adaptif karena membantu manusia untuk bertahan hidup pada masa-masa ketika makanan tidak terlalu banyak. Saat ini dalam masyarakat yang makanannya tersedia terus-menerus, obesitas menjadi masalah kesehatan dan makan telah kehilangan nilai hidupnya. Walaupun seleksi alam membentuk beberapa perilaku manusia, namun seleksi alam mungkin hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil dari tindakan manusia. Skinner menyatakan bahwa faktor-faktor dari penguatan, terutama yang telah membentuk budaya manusia, menjelaskan sebagian besar dari perilaku manusia. Kita dapat melihat sebagian kecil perilaku manusia yang merupakan hasil seleksi alam dari evolusi dari spesies. Namun bagian yang lebih besar dari perilaku manusia harus dari faktor-faktor peningkatan, terutama faktor sosial yang sangat kompleks yang kita sebut sebagai budaya. Evolusi budaya. Skinner lebih mengolaborasikan secara penuh pada kepentingan budaya dalam tata perilaku manusia. Seleksi tanggung jawab atas praktik budaya yang telah bertahan dalam pemilihan memiliki peran kunci dalam sejarah evolusi manusia dan juga dengan faktor-faktor dari penguatan. Praktik kultural, pembuatan perkakas dan perilaku verbal dimulai saat seseorang terdorong untuk menggunakan perkakas atau mengeluarkan bunyi-bunyian yang dapat dibedakan. Kemudian praktik budaya memunculkan apa yang menguatkan untuk kelompok tersebut walaupun tidak selalu pada anggotanya. Pembuatan perkakas dan perilaku itu mempunyai nilai kebertahanan dalam kelompok, namun hanya sedikit manusia yang menggunakan perkakas dan lebih sedikit lagi yang menciptakan bahasa baru. Sisa-sisa dari budaya seperti juga dari seleksi alam, tidak semuanya bersifat adaptif. Selanjutnya dorongan. Dari sudut pandang behaviorisme radikal, kesalahan penyebab dari perilaku, namun lebih merupakan penjelasan dari fiktif. Bagi Skinner, berjalan hanya pada dampak, kekurangan, dan pemuasan atas sesuatu dan pada probabilitas yang berkaitan dengan sesuatu yang akan direspon oleh organisme. Faktor-faktor yang meningkatkan atau menurunkan kemungkinan seseorang untuk makan adalah rasa lapar yang diobservasi secara internal dengan data makanan dan pengalaman dengan peningkatan perilaku berupa makanan. Itu merupakan sebuah dorongan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai emosi menurut Skinner. Skinner menjelaskan bahwa tentu saja mengenali keberadaan subjektif dari emosi. Namun ia bersikeras bahwa perilaku tidak dapat diatribusikan kepada emosi. Ia menjelaskan emosi melalui faktor-faktor dari kemampuan bertahan hidup dan faktor-faktor penguatan. Skinner juga menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai kecenderungan kuat terhadap rasa takut ataupun amarah adalah mereka yang berhasil selamat meraih kemenangan atau mampu melewati suatu kondisi yang berbahaya, sehingga mampu menurunkan karakteristik ini kepada keturunannya. Pada level perseorangan, perilaku yang diikuti oleh rasa senang, kegembiraan, kenikmatan, dan emosi-emosi menyenangkan lainnya cenderung akan mendapatkan penguatan, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku ini akan terulang dalam kehidupan orang tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan dan intensi. Skinner juga mengenali konsep tujuan dan intensi. Namun sekali lagi, ia memperingatkan untuk tidak mengatribusikan perilaku kepada kedua konsep tersebut.
tujuan dan intensi ada di dalam diri seseorang, namun tidak dapat diteliti secara langsung dari luar. Tujuan yang terasa dan sedang dilakukan dengan sendirinya mungkin bersifat menguatkan. Contohnya, apabila Anda percaya bahwa tujuan Anda berolahraga jogging adalah untuk merasa lebih baik dan untuk hidup lebih lama, maka pikiran tersebut bertindak sebagai stimulan yang menguatkan, terutama saat menghadapi kesulitan dalam melakukan olahraga tersebut, atau saat mencoba menjelaskan motivasi Anda pada seseorang yang bukan pelari. Yang selanjutnya adalah perilaku kompleks. Perilaku manusia dapat menjadi sangat kompleks, tetapi Skinner yakin bahwa perilaku yang paling abstrak tersebut terbentuk dari seleksi alam, evolusi budaya, dan sejarah seseorang atas penguatan yang diterimanya. Sekali lagi, Skinner tidak menyangkal adanya proses mental tingkat tinggi seperti kognisi, penalaran, dan mengingat. Ia juga tidak melupakan usaha-usaha kompleks manusia seperti kreativitas, perilaku yang tidak disadari, mimpi, dan perilaku sosial. Perilaku mental tingkat tinggi mengakui bahwa pikiran manusia adalah hal yang paling sulit dianalisis dari semua perilaku manusia, tapi setidaknya berpotensi untuk dimengerti selama seseorang tidak beralih pada hipotesis fiktif seperti mind atau berpikir, memecahkan masalah, dan mengingat kembali adalah perilaku yang dapat terlihat yang diambil tempat di dalam diri seseorang tetapi tidak di dalam pikiran atau mind. Sebagai perilaku, contoh-contoh tersebut juga dapat dijelaskan melalui faktor-faktor penguatan yang sama dengan perilaku yang dapat dilihat atau overt behavior. Sebagai contoh, seorang wanita lupa di mana ia menaruh kunci mobilnya. Ia akan mencarinya karena perilaku tersebut serupa saat yang pernah dilakukannya sebelumnya. Selanjutnya, ia tidak mampu mengenali kenalannya. Ia mencari nama tersebut sehingga tidak terlihat karena jenis perilaku ini telah diberikan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Maksudnya adalah, contohnya ketika seseorang kehilangan kunci mobilnya, maka ia akan secara tidak langsung mencari benda tersebut seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Tentu saja seperti contoh yang kedua, ketika ia mengingat bahwa seseorang yang pernah ia jumpai, tapi ia tidak mengingat nama dari orang tersebut, sehingga ia mengingat kembali seperti apa yang pernah ia alami sebelumnya. Kreativitas. Di sini, Skinner menjawab masalah dengan membandingkan perilaku kreatif dengan seleksi alam dalam teori evolusi. Sebagai suatu sifat yang tidak disengaja yang muncul dari mutasi diseleksi atas kontribusi pada kemampuan bertahan hidup, maka variasi yang tidak disengaja dalam perilaku diseleksi berdasarkan faktor-faktor penguatan mereka. Sama seperti bagaimana seleksi alam menjelaskan perbedaan antar spesies tanpa bergantung pada suatu pikiran kreatif yang maha kuasa, behaviorisme menjelaskan perilaku yang inovatif dan baru tanpa menghiraukan pikiran kreatif yang personal. Yang selanjutnya adalah perilaku yang tidak disadari. Sebagai penganut behaviorisme radikal, Skinner tidak dapat menerima gagasan bahwa ada suatu gudang dari ide dan emosi yang tidak disadari. Akan tetapi, ia akan menerima gagasan perilaku yang tidak disadari. Malah karena manusia jarang mengobservasi hubungan mereka antara variabel genetik, lingkungan, dan perilaku mereka sendiri, hampir semua perilaku kita termotivasi secara tidak sadar. Dalam pembahasan yang lebih terbatas, perilaku tersebut tidak sadar saat seseorang tidak lagi memikirkan hal tersebut karena ia telah ditekan melalui hukuman. Perilaku yang mempunyai konsekuensi yang tidak menyenangkan mempunyai kecenderungan untuk dilupakan dan tidak lagi berada di dalam pikiran. Contohnya,
seperti seorang anak yang dihukum secara berulang dengan keras karena permainan yang bersifat seksual. Mungkin akan menekan perilakunya sekaligus menahan pikiran atau ingatan mengenai aktivitas tersebut. Pada akhirnya, anak tersebut mungkin menyangkal bahwa aktivitas seksual tersebut telah terjadi. Penyangkalan seperti itu menghindari aspek yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan pikiran mengenai hukuman dan kemudian menjadi suatu penguatan yang negatif. Dengan perkataan lain, anak tersebut akan terdorong untuk tidak berpikir mengenai suatu perilaku seksual. Mimpi. Skinner melihat mimpi sebagai suatu bentuk perilaku yang tertutup dan simbolis yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor penguatan sebagaimana perilaku pada umumnya. Ia setuju dengan Freud bahwa mimpi dapat berfungsi untuk tujuan pemenuhan keinginan. Perilaku bermimpi bersifat menguatkan saat stimulus seksual atau agresif akhirnya dapat diekspresikan. Untuk mempraktikkan fantasi seksual dan untuk benar-benar menyakiti seorang musuh adalah dua perilaku yang mungkin diasosiasikan dengan hukuman. Bahkan, untuk memikirkan secara tertutup perilaku-perilaku tersebut akan mempunyai dampak yang menghukum, namun di dalam mimpi, perilaku tersebut dapat diekspresikan secara simbolis tanpa hukuman yang menyertainya. Yang selanjutnya adalah perilaku sosial. Kelompok tidak berperilaku, hanya individulah yang berperilaku. Individu-individu membentuk kelompok karena mendapatkan suatu manfaat dengan melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, individu yang membentuk suatu klan supaya dapat terlindung dari binatang buas, bencana alam, atau suku musuh. Individu juga membentuk pemerintahan, gereja, atau menjadi bagian dari suatu kelompok karena mendapatkan penguatan untuk perilaku tersebut. Yang selanjutnya adalah kontrol sosial dari perilaku manusia. Pada akhirnya, perilaku seseorang dikontrol oleh faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat ditegakkan oleh masyarakat, orang lain, atau diri sendiri. Namun, lingkungan dan bukan kemauan bebas yang bertanggung jawab atas suatu perilaku. Yang selanjutnya adalah kontrol sosial. Seseorang bertindak untuk membentuk suatu kelompok sosial karena perilaku semacam itu cenderung untuk menguatkan. Kemudian, kelompok akan memberikan suatu kontrol terhadap anggotanya dengan merumuskan hukum, peraturan, atau kebiasaan secara tertulis ataupun tidak yang mempunyai suatu sifat kehadiran fisik di luar kehidupan orang tersebut. Hukum negara, peraturan organisasi, dan kebiasaan budaya berada di atas cara-cara seseorang untuk melawan suatu kontrol dan berfungsi sebagai variabel yang mengontrol dengan sangat kuat dalam hidup anggotanya. Seperti Erich Fromm, setiap orang dikontrol oleh beragam tekanan dan teknik sosial. Namun semuanya dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, pengondisian operan. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor. Yang ketiga, kekurangan dan kepuasan. Yang keempat, pengendalian fisik. Masyarakat memberikan suatu kontrol atas anggotanya melalui 4 metode prinsip dari pengondisian operan, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, dan 2 teknik hukuman, atau memberikan stimulus yang tidak menyenangkan atau menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Teknik kedua dari kontrol sosial adalah untuk mendeskripsikan pada seseorang mengenai faktor-faktor dari penguatan. Menjelaskan faktor-faktor melibatkan bahasa biasanya verbal untuk memberitahu orang-orang konsekuensi dari perilaku yang belum mereka kerjakan. Banyak contoh yang tersedia dari mengerjakan faktor-faktor, antara lain melalui ancaman atau janji. Cara yang lebih halus dalam kontrol sosial adalah dengan iklan yang dirancang untuk memanipulasi manusia untuk membeli suatu produk tertentu. Tidak ada satupun dari contoh-contoh ini yang mengusahakan suatu kontrol akan berhasil dengan sempurna, tetapi masing-masing meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan akan muncul.
Ketiga, perilaku dapat dikontrol dengan membuat seseorang kekurangan atau dengan memuaskan mereka dengan suatu pendorong. Sekali lagi, walaupun kekurangan dan keputusan adalah kondisi internal, tetapi kontrolnya tetap berasal dari lingkungan. Orang-orang yang kekurangan makanan lebih mungkin untuk makan. Mereka yang puas memiliki kemungkinan yang lebih rendah walaupun tersedia makanan yang lezat. Yang terakhir, manusia dapat dikontrol melalui pengendalian fisik, seperti menahan seseorang anak dari suatu jurang yang dalam atau dengan memasukkan pelanggar hukum ke penjara. Pengendalian fisik berfungsi untuk melawan dampak dari pengondisian dan pengendalian. Pengendalian tersebut berakibat pada perilaku yang kebalikan dari apa yang akan dilakukan oleh seseorang apabila ia tidak dikendalikan. Beberapa orang mungkin akan berkata bahwa pengendalian fisik adalah cara untuk menghalau kebiasaan seseorang. Akan tetapi, Skinner yakin bahwa perilaku tidak mempunyai hubungan apapun dengan kebebasan pribadi, tetapi dibentuk oleh faktor-faktor dari kemampuan bertahan hidup serta dampak dari penguatan dan faktor-faktor dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, suatu tindakan mengendalikan fisik seseorang tidak melakukan negasi yang berlebihan pada kebebasan dibandingkan teknik kontrol lainnya termasuk kontrol diri. Perkenalkan, nama saya Viniola Christina, MPM 1990-0014. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Nah, yang berikutnya ada kontrol diri. Apabila kebebasan pribadi adalah sebuah fiksi, kemudian bagaimana seseorang dapat melakukan kontrol diri? Skinner akan mengatakan bahwa seseorang dapat berubah dalam lingkungan orang lain. Mereka juga dapat memanipulasi variabel dalam lingkungan mereka sendiri dan kemudian melakukan beberapa bentuk kontrol diri. Skinner dan Margaret Vaughan telah mendiskusikan beberapa teknik yang dapat digunakan oleh manusia untuk melakukan kontrol diri tanpa bergantung pada pilihan bebas. Dan manusia dapat mengubah lingkungannya sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, kontrol diri ini muncul dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, itu hanya kita yang tahu. Dan yang berikutnya ada kepribadian yang tidak sehat. Nah, kepribadian yang tidak sehat ini bisa jadi berasal dari kontrol sosial dan kontrol diri kita sendiri. Kadang-kadang justru kontrol sosial dan kontrol diri itu merusak dan berdampak pada kesehatan kepribadian kita. Nah, jadi bagaimana mengatasi hal seperti itu? Jadi kita harus pandai memilih cara mengontrol diri kita, apakah kita masuk ke dalam tindakan yang positif ataupun negatif. Jadi kita harus pandai memilih. Yang kedua ada strategi perlawanan. Nah, strategi perlawanan ini yaitu saat kontrol sosial terasa berlebihan, manusia dapat menggunakan 3 strategi dasar untuk melawan hal-hal tersebut dapat terhindar. Memberontak dan menggunakan resistensi pasif. Manusia yang memberontak atas kontrol sosial berperilaku lebih aktif dengan kembali menyerang agen yang melakukan kontrol. Skinner mengatakan bahwa resistensi pasif yang sering digunakan pada saat menghindar dan memberontak gagal dilakukan. Nah, jadi di sini kita harus pandai juga memilih strategi perlawanan. Bagaimana kita melakukan perlawanan dan cara perlawanan kita seperti apa. Yang selanjutnya ada perilaku yang tidak pantas. Perilaku yang tidak pantas merupakan hasil dari teknik melawan kondisi sosial yang merugikan diri sendiri atau dari usaha yang gagal dalam melakukan kontrol diri. Terutama saat salah satu dari kegagalan ini diiringi oleh emosi yang kuat. Jadi jika emosi kita kuat, maka hal-hal dan tindakan-tindakan yang tidak pantas akan terlihat dari diri kita sendiri. Itu akan muncul secara tidak kita sadari maupun kita sadari, karena saat kita marah, saat kita sudah di puncak emosional dan tidak bisa mengendalikan diri sendiri dan tidak bisa mengontrol diri, disitulah kita akan berlaku tidak pantas dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Yang berikutnya ada psikoterapi. Walaupun begitu, gagasan dalam
membentuk suatu perilaku tidak hanya mempunyai dampak signifikan dalam terapi perilaku, namun juga menjangkau deskripsi dari berbagai semua terapi bekerja. Terapi psikoterapi ini dimana kita dapat melakukan terapi mental ataupun kepribadian kita dalam mengendalikan diri ataupun mengontrol diri kita. Nah, seorang terapis akan membentuk perilaku dengan memberikan penguatan, bahkan dalam perubahan yang sangat kecil dalam perilaku kita. Saat melakukan psikoterapi, kita akan diberi seperti pencerahan agar perilaku kita tidak seburuk yang sebelum kita datang ke psikoterapi. Nah, Skinner berargumen bahwa apabila perilaku dibentuk oleh penyebab dari dalam, maka beberapa kekuatan harus dapat mempertanggungjawabkan penyebab dari dalam tersebut. Selanjutnya ada penelitian terkait. Beberapa penelitian telah terfokus pada hubungan antara pola perilaku jangka panjang dan faktor-faktor dari penguatan gagasan Skinner telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia yang kompleks. Beberapa penelitian terfokus pada hubungan antara pola perilaku jangka panjang. Misalnya kepribadian, seperti yang tadi, kepribadian kita dan cara mengontrol diri kita. Dan faktor-faktor dari penguat lainnya. Penelitian ini biasanya terdiri dari dua jenis. Mereka menanyakan bagaimana pengondisian memengaruhi kepribadian dan bagaimana kepribadian memengaruhi pengondisian. Nah, selanjutnya, bagaimana pengondisian memengaruhi kepribadian? Dengan kriteria ini, perubahan kepribadian terjadi apabila perilaku baru menjadi stabil. Seiring berjalannya waktu atau dalam situasi yang berbeda-beda, maka hal ini akan memberikan penjelasan bahwa Skinner mendiskusikan mengenai perilaku jangka panjang yang berubah, tidak pernah mendiskusikan perubahan kepribadian. Jadi Skinner menjelaskan perilaku jangka panjang yang berubah, namun tidak pernah mendiskusikan perubahan kepribadian. Jadi di sini akan dibahas bagaimana perilaku jangka panjang yang dapat berubah. Seperti itu. Jadi selanjutnya ada bagaimana kepribadian memengaruhi pengondisian. Jadi berbeda ya, yang tadi itu bagaimana pengondisian memengaruhi kepribadian, yang sekarang bagaimana kepribadian mengaruhi pengondisian. Jadi terbalik. Akan tetapi khususnya dengan manusia sangat jelas bahwa yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda untuk penguatan yang sama. Jadi tidak semua reaksi itu sama, berbeda-beda setiap orang, dan penguatannya juga tidak sama, tergantung reaksi yang mereka tunjukkan, yang mereka keluarkan. Sebagai tambahan, untuk mencoba mereplikasikan temuan bahwa stimulan psikomotor secara spesifik meningkatkan nilai penguatan dari nikotin dibandingkan dengan uang. Mereka ingin mengkaji apakah terdapat perbedaan individu dari efek tersebut. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, dukungan dan otak. Aktivasi otak dapat dipelajari dalam berbagai cara, tetapi peneliti dalam studi ini menggunakan teknologi yang disebut Functional Magnetic Resonance Imaging. John Beaver dan koleganya menggunakan fMRI untuk mengkaji bagian otak manakah yang teraktivasi saat partisipan melihat berbagai stimulus yang berhubungan dengan makanan, dan apakah ada perbedaan individu dalam kepribadian yang memprediksi aktivasi otak ini. Setelahnya, partisipan kemudian diposisikan dalam pemindai MRI yang secara khusus dibangun untuk eksperimen ini. Secara spesifik, alat pemindai ini dibangun dengan sebuah monitor yang membiarkan peneliti untuk menunjukkan gambar pada setiap partisipan. Sementara pada waktu yang bersamaan, seorang teknisi memindai aktivasi otak partisipan. Beberapa gambar yang diberikan pada partisipan sementara mereka berada di dalam mesin pemindai. Namun untuk tujuan diskusi ini, Anda dapat membayangkan mereka akan dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu kategori menyenangkan,
di mana ada gambar kue coklat dan es krim. Lalu kategori kedua yaitu kategori tawar, di mana ada gambar nasi dan kentang. Dengan perkataan lain, hasil yang didapat mendukung kesimpulan yang lebih umum bahwa kepribadian berhubungan dengan perbedaan dalam proses biologis, atas bagaimana seseorang akan berespon terhadap suatu hadiah. Pada tahap awal dari penelitian aktivasi otak ini, sangatlah sulit untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peningkatan aktivasi. Tetapi satu hipotesis menyebutkan bahwa peningkatan yang dialami seseorang membuatnya semakin sulit untuk menolak stimulus yang menggiurkan. Selanjutnya, kritik terhadap Skinner. Ada banyak kritik terhadap Skinner, namun teori Skinner dapat bertahan karena memenuhi 5 kriteria, yaitu yang pertama, teori ini menghasilkan, di mana teori ini sangat tinggi dalam kemampuannya untuk menghasilkan penelitian. Yang kedua, kebanyakan dari gagasan-gagasan Skinner dapat disalahkan atau diverifikasi, sehingga teori ini dapat dikaji ulang. Yang ketiga, dalam kemampuan untuk mengorganisasi informasi mengenai kepribadian manusia, terdapat skala sedang pada teori ini. Yang keempat, dalam mengarahkan tindakan, kami memberi nilai yang sangat tinggi untuk teori Skinner. Yang kelima, konsistensi internal, dan kami menilai teori Skinner sangat tinggi pada kriteria ini. Dalam kriteria terakhir, teori Skinner sulit untuk dinilai. Pada satu sisi, teori ini terbebas dari konstruk hipotesis yang terlalu bertele-tele, tetapi di sisi lain, teori ini menuntut suatu ekspresi baru dari bahasa sehari-hari. Selanjutnya, konsep kemanusiaan. Manusia tidak bebas, tetapi dikontrol oleh dorongan-dorongan lingkungan. Perilaku manusia sangatlah kompleks, tetapi manusia berperilaku mengikuti banyak hukum yang sama dengan mesin dan binatang. Skinner memegang teguh bahwa kebebasan dan harga diri adalah konsep yang mendukung, karena manusia menemukan kepuasan dalam keyakinan bahwa mereka bebas memilih dan dalam keyakinan mereka atas harga diri mendasar bagi manusia. Oleh karena konsep-konsep fiktif ini sampai mendukung masyarakat modern, manusia cenderung berperilaku dalam cara-cara yang meningkatkan kemungkinan bahwa konstruk ini dapat dicapai. Saat kebebasan dan harga diri kehilangan nilai pendukungnya, manusia akan berhenti bertindak seolah-olah mereka nyata. Skinner menggunakan observasi untuk menggambarkan analogi dengan perilaku manusia, menunjukkan bahwa perilaku secara spontan tidak lebih nyata daripada kemunculan belatung secara spontan. Skinner yakin bahwa manusia mampu merefleksikan sifat dasar mereka sendiri, serta perilaku reflektif ini dapat diobservasi dan dipelajari seperti yang lainnya. Akan tetapi Skinner memandang sifat manusia sangat optimistik. Yang terakhir, oleh karena perilaku manusia dibentuk oleh prinsip penguat, manusia menjadi cukup dapat beradaptasi. Apabila rekomendasinya diikuti, maka manusia dapat diajarkan mengenai cara mengatur variabel dalam lingkungannya supaya kemungkinan solusi yang benar atau memuaskan dapat ditingkatkan. Skinner berharap adanya suatu masyarakat yang ideal, di mana masyarakat ini penuh cinta, peka, demokratis, independen, dan baik. Namun manusia pada dasarnya tidak bersifat demikian. Dalam batasan-batasan yang dibuat oleh hereditas, manusia bersifat fleksibel dalam beradaptasi dengan lingkungan. Namun tidak ada evaluasi kebaikan atau keburukan yang boleh diletakkan pada perilaku manusia. Walaupun percaya pada genetika memiliki peranan penting dalam perkembangan kepribadian, Skinner menyatakan bahwa sebagian besar kepribadian manusia dibentuk oleh lingkungan. Oleh karena bagian penting dari lingkungan adalah orang lain, konsep kemanusiaan Skinner lebih condong terhadap penentu sosial daripada determinan biologis dari kepribadian manusia. Teori ini kebalikan dari teori Roger, yang yakin bahwa sebagian perilaku positif ini setidaknya merupakan hasil dari kapasitas manusia untuk mengarahkan diri. Skinner memegang teguh pada teori perilaku positif sepenuhnya berada di bawah variabel lingkungan.
Perbedaan biologis dan sejarah membentuk individu yang unik, dan Skinner lebih menekankan pada keunikan manusia daripada kesamaan mereka.